Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kembali kita berjumpa melalui layar kaca televisi kita masing-masing, gadget kita masing-masing. Kita dapat menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya berkat Tuhan sedang dianugerahkan bagi kita di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kembali kita menaikkan syukur, kita sembah Tuhan, sembah kita kepada Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan kita percaya janjinya pasti akan digenapi. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat suara, kita sembah Tuhan.
kehendak-Mu yang kami bisa alami dan sedang terjadi saat ini. Dalam hati kami Tuhan terbuka, mendapatkan Tuhan yang menuntun kami, yang mengarahkan kami terhadap jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih ya Tuhan, semua yang kami sedang alami, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk merencanakan, untuk membawa kami bisa melihat perubahan-perubahan yang membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus masuk dalam rencana. Sempurnakanlah rencana-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan
semua tahu betapa kami membutuhkan Engkau. Dalam segala aspek kehidupan kami, Engkaulah tuntunan kami, Engkau adalah harapan kami, Engkaulah pegangan kami, Tuhan, dan Engkaulah sandaran bagi hidup kami. Terima kasih, Tuhan, buat kekuatan, kebersamaan kami, rangkaian perjumpaan kami dengan Tuhan yang terus terjadi sampai hari ini. Kami percaya Tuhan mau menuntun kami, memberikan arahan kepada kami. Terbukalah jalan-jalan di depan kami, karena itu adalah jalan yang Kau sediakan bagi kami. Walaupun sementara kami tidak melihat, tetapi ketika kami melangkah, maka jalan itu ada. Amin. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Mohonkan Tuhan urapan-Mu menyertai hamba-Mu dan kami semua yang melayani, dan juga kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, karena siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi buat kekasih-kekasih Tuhan yang saya cintai. Kalau hari ini kita sudah ada dalam sesi atau yang disebut dengan masa yang disebut dengan new normal, ya. Jadi new normal itu artinya kalau diterjemahkan bebas kan artinya senormal yang baru, ya, atau normal yang kekinian. Nah, saudara, yang harus kita sikapi bahwa new normal ini artinya ketika kita masuk, bukan artinya kita back to normal atau bukan kembali ke normal yang dulu pernah kita alami, tetapi hari ini kita sedang memasuki normal yang baru. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa normal yang baru itu tentunya kita harus punya sikap, kita juga harus punya kesepakatan yang baru juga, atau new deal, ya. Karena tanpa sikap dan kesepakatan yang baru dalam masa yang sekarang ini, kita tidak akan bisa melihat tentang arti dan maksud perubahan yang Tuhan sedang lakukan bagi kita semuanya, saudara. Belajar dari masa semenjak work from home sampai hari ini new normal, ada rentang waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Kita ada dalam era, dalam kehidupan yang boleh dikatakan abnormal, saudara. Kenapa abnormal? Karena kita dipaksa atau dikurung di dalam areal-areal terbatas di kehidupan kita. Di rumah-rumah, nggak bisa bepergian, menghindari kerumunan, dan seterusnya, saudara. Nah, bukankah bagi orang-orang yang biasa untuk beraktivitas, ketika harus mengalami kondisi ini, maka mereka alami itu namanya abnormal. Normalnya ya bekerja, normalnya beraktivitas begitu. Tetapi kalau kita melihat, bukankah ini cara Tuhan yang sedang mengajarkan kepada kita? Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita dapatkan di balik situasi yang kita sudah alami berbulan-bulan ini, saudara? Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita untuk menyikapi dua hal, kesepakatan dua hal. Yang pertama itu adalah bagaimana kita harus sepakat mengikuti yang namanya peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah mengizinkan bahwa PSBB dicabut, tetapi ada ketentuannya yang disebut diatur oleh protokol kesehatan. Maka kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia, kita wajib untuk mengikuti
aturan daripada protokol kesehatan tersebut, saudara. Kenapa? Karena aturan protokol kesehatan itu juga sudah mengisi atau memikirkan tentang langkah-langkah bagaimana kita masuk di dalam era new normal, walaupun dalam kondisi yang namanya virus COVID-19 itu masih ada. Dan kita hidup berdampingan dengan virus yang hari-hari ini sedang menggoncangkan dunia. Nah, apa yang kita dapatkan? Bahwa kita harus wajib menggunakan yang namanya masker. Kalau dulu normal hidup kita, barangkali kita sangat jarang menggunakan yang namanya masker. Tetapi hari-hari ini itu menjadi sebuah kenormalan yang baru, saudara. Jadi alangkah anehnya juga kalau kita lihat ketika kita lagi keluar, ada orang yang tak pakai masker. Nah, itu menjadi satu keanehan tersendiri kan, saudara? Ya. Nah, artinya inilah yang disebut dengan new normal. Kalau dulu normalnya hidup kita jarang barangkali membasuh tangan, cuci tangan. Tetapi hari ini kita mau nggak mau, ketika kita memasuki sebuah tempat, area-area publik, maka persyaratan yang harus kita patuhi adalah ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Dan ini disebut dengan new normal, saudara. Dan kita juga sudah mulai terbiasa untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Kalau dulu kita ada dalam berjumpa satu dengan yang lainnya, mungkin kita normal yang biasa kita lakukan, kita berjabat tangan atau kita berpelukan. Tapi hari-hari ini kita disuruh atau diperintahkan untuk menjaga jarak. Dan itu kembali adalah new normal atau normal yang kekinian, saudara. Nah, kita tentunya harus mematuhi ini. Dan banyak lagi aturan-aturan daripada protokol kesehatan. Kita disuruh juga untuk menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan juga tentunya kita juga bersama-sama juga harus menjaga lingkungan dengan kesadaran diri. Kalau ada kondisi-kondisi kita yang tidak baik atau kurang sehat, kita harus jujur untuk tidak bergabung dengan atau pergi ke tempat-tempat di mana ruang publik itu terbuka, saudara. Ruang publik itu bisa tempat umum, tapi juga bisa bicara tentang gereja, ya, tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat olahraga dan seterusnya, saudara. Dan itu mari kita sama-sama sebagai warga negara yang baik, kita mau untuk mematuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh protokol kesehatan. Yang mau boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, berikutnya yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita harus juga mematuhi aturan daripada otoritas rohani yang ada di atas kita. Sebagai lembaga atau organisasi gereja, kita punya yang namanya struktural, yang bersifat bagaimana kita punya pemimpin, dan kita yang ada di bawahnya diwajibkan tentunya harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemimpin. Nah, saudara, ketika di saat new normal terjadi, maka dari satu sisi pemerintah sudah memberikan permit bagi kita atau bagi masyarakat Indonesia untuk bisa beraktivitas kembali, untuk beribadah di rumah ibadah masing-masing. Dan ada rumah-rumah ibadah yang sudah buka, tetapi kenapa kita belum? Karena sampai hari ini kita sebagai Gereja Bethel Indonesia yang di bawah otoritas daripada Pak Niko
sebagai leader daripada atau gembala pembina Gatot Subroto, kita wajib mengikuti aba-aba atau komando daripada pemimpin rohani kita. Nah, sampai hari ini beliau masih belum memberikan kepada kita ketentuan untuk bisa beraktivitas kembali di gereja atau di rumah-rumah Tuhan yang seperti dulu yang pernah kita lakukan. Artinya, kita masih sedang menunggu. Saya percaya, saudara, bahwa acuan daripada pemimpin rohani kita untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya itu berdasarkan tentang hubungan dia dengan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan arahan dari Tuhan itu apa? Dan itulah yang perlu disimpulkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi kalau sampai hari ini kita belum mendapatkan keputusan untuk bisa beraktivitas kembali di gereja seperti sedia kala, artinya tugas kita adalah menunggu. Memang saya percaya banyak di antara kita yang barangkali mulai terjadi pemikiran-pemikiran yang tidak sama, yang bisa membuat kita tidak sepakat, saudara. Oke, wajar kalau ada yang sudah nggak tahan untuk beribadah, wajar sekali. Kita perlu itu memang. Tetapi saudara harus tahu, di balik ketidaksepakatan ada satu kata lagi yang diperlukan agar kita bisa bersama-sama, yang namanya ketaatan. Kita boleh saja punya argumentasi yang berbeda, tapi ketika kita mau masuk dalam satu ruang yang disebut dengan ketaatan, maka saya percaya kesepakatan yang Tuhan masukkan itu pasti kita alami. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, saudaraku, ada dua prinsip yang diminta. Yang pertama itu adalah otoritas pemerintah, yang kedua itu adalah otoritas daripada rohani. Dan ini adalah berbicara tentang bagaimana, kalau saya bisa membagi, bagaimana kita pada hari-hari ini sepakat untuk bisa mengikuti. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai manusia. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk bisa membuka Alkitab. Saudara punya Alkitab, buka Alkitab saudara di Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Nanti saudara bikin catatan di rumah saudara bahwa ini adalah berbicara tentang pergumulan yang terjadi antara Yakub sebagai orang percaya terhadap situasi kemanusiaan yang dialaminya dan juga situasi kerohanian yang juga sedang diperolehnya pada waktu dia dikatakan dia mengalami pergumulan. Nah, saya akan bacakan di dalam ayat yang 28-nya, dikatakan begini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pergumulan yang dialami oleh Yakub ini menceritakan ada dua sisi. Yang pertama itu pergumulan melawan Allah, dan satu lagi pergumulan melawan manusia. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita pada hari-hari ini harus mengacu kepada dua otoritas yang mengacu kepada kehidupan kemanusiaan kita, yaitu pemerintah yang ada di atas kita, tetapi juga jangan abaikan otoritas kerohanian kita, yaitu bicara tentang pemimpin yang ada di atas kita, saudara. Nah, Yakub di sini dikatakan bahwa dia bisa mengalami kemenangan untuk dua perkara ini. Yang pertama, kalau saya mau menceritakan tentang pergumulan kemanusiaan kita, artinya begini, saudara. Dari sisi kita sebagai manusia, kita selalu yang namanya ada saja yang namanya masalah. Nah,
ada masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara kemanusiaan kita. Ya. Contoh, misalnya saudara lagi membutuhkan problem keuangan. Maka saudara mencoba untuk mencari solusi secara manusia. Saudara mungkin akan bisa minta tolong kepada orang yang bisa membantu, ya. Dengan tentunya dengan perjanjian dan seterusnya, saudara. Atau mungkin ketika saudara sakit, secara kemanusiaan saudara sakit, tetapi saudara bisa mengatasinya dengan mencari pengobatan melalui dokter, minum obat, dan seterusnya. Dan itu adalah persoalan-persoalan secara kemanusiaan kita yang bisa kita atasi. Misalnya lagi, saudara juga lagi studi, lagi sekolah. Maka saudara juga, bagaimana saudara bisa menaik tingkat? Saudara tentunya tidak bisa hanya berdoa saja, toh. Tapi saudara harus bisa untuk menyelesaikan ujian, pelajaran yang tengah saudara hadapi itu dengan sisi kemanusiaan saudara. Saudara akan menggunakan pikiran saudara, ya, otak saudara untuk belajar dengan tekun dan seterusnya. Nah, itu persoalan kemanusiaan. Nah, bagaimana dengan persoalan dengan Tuhan? Persoalan dengan Tuhan itu kan banyak berbicara tentang sisi rohani. Begini contohnya, satu sisi kita menerima janji Tuhan bahwa tahun dimensi yang baru kita akan diangkat naik menjadi kepala bukan ekor. Dan itu kan dari sisi rohani, saudara. Tapi realita yang saudara hadapi bagaimana? Apakah itu sama seperti yang dijanjikan atau masih menunggu? Nah, itulah masa menunggu itu ketika saudara tetap percaya, itu yang disebut dengan pergumulan rohani saudara. Ya, karena saudara tidak bisa mengatasi dengan kemanusiaan saudara lagi. Dengan kondisi yang begitu parah pada hari-hari ini. Bagaimana saudara bisa mengatasi dengan karena semua manusia seolah-olah mengalami hal yang sama. Bagaimana cerita diangkat naik itu, saudara? Nah, dari sini saya mau katakan inilah pergumulan rohani kita. Nah, yang menjadi persoalan lagi, bagaimana caranya saudara bisa mendapatkan kemenangan di balik pergumulan ini? Pelajaran yang di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ini kita dapatkan bahwa ketika Yakub itu bergumul, maka ketika itu dikatakan hari sudah mulai masuk fajar, dari malam sampai fajar menyingsing. Dan ketika itu seolah-olah pergumulan ini belum bisa selesai. Tetapi ketika itu Yakub hanya berkata begini, sebelum engkau memberkati aku tidak akan pernah melepaskan engkau. Berapa banyak kita sebagai orang percaya, kita gampang melepaskan pegangan janji Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Gara-gara apa, saudara? Ya gara-gara mungkin kita sudah gak tahan lagi. Kita sudah gak kuat lagi menghadapi atau memegang janji Tuhan itu. Karena satu sisi persoalan kemanusiaan kita itu begitu berat. Saya sedang mengajak kita semuanya yang sedang melihat dan terlibat dalam acara doa dan puasa ini. Mari saudara, saya mengerti kita punya pergumulan kemanusiaan, tetapi jangan abaikan. Kita juga harus tetap berpegang kepada pergumulan kerohanian kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Sampai kita mendapatkan janji Tuhan itu, seperti Yakub katakan, sampai engkau memberkati aku, baru aku lepaskan ya Tuhan. Nah saudara, cerita ini menarik. Jadi ketika itu, apa yang terjadi saudara? Ketika pergumulan itu masih ketat, maka dari pihak Tuhan melihat, orang ini terlalu kuat nih, bertahan kepada kemanusiaannya. Diambillah sebuah eksekusi. Apa yang dieksekusi? Pangkal paha daripada Yakub dipukul dan sampai keplecak dikatakan. Pangkal paha itu berbicara tentang kekuatan. Pangkal paha itu berbicara tentang pendirian manusia. Yang ada kalanya kita begitu
begitu kuatnya dalam pendirian kita, sehingga ada arahan-arahan Tuhan yang harus kita ikuti, kita enggan. Dan Tuhan punya cara. Ada kalanya dia tahu itu mesti dilemahkan, saudara. Itu mesti dilemahkan. Dan begitu juga dalam realita kehidupan kita. Ada faktor-faktor yang terlalu kuat dalam hidup kita, sehingga kita sulit untuk bisa menangkap atau memegang pergumulan kita dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, mari kita bersedia untuk diproses oleh Tuhan di balik pergumulan kehidupan yang tengah kita hadapi ini. Ya, setuju dan percaya, katakan amin, saudara. Nah, saudaraku, kita sudah bergumul berbulan-bulan, saudara. Dari sisi kemanusiaan saya tahu saudara sedang bergumul, saya sedang bergumul. Tapi dari sisi kerohanian bagaimana pergumulan saudara? Apakah saudara tetap percaya sampai hari ini janji Tuhan itu pasti terjadi? Dan ketika Yakub menang dalam dua perkara ini, dikatakan namanya berubah dari Yakub yang selalu menggunakan akal, berubah menjadi Israel, adalah orang percaya yang mengalami kemenangan. Dan hari ini pun juga seruan Tuhan untuk menyebut saudara adalah pemenang-pemenang itu juga sedang ditawarkan oleh Tuhan. Apakah saudara bersedia untuk melakukannya? 2 hari yang lalu saya alami apa yang cerita Yakub ini, saudara. Tiba-tiba satu hari sore-sore saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan kesakitan itu kadang muncul, kadang reda. Dan ketika itu saya masih ingat ketika sore hari saya bawa mobil pergi ke sebuah tempat. Tiba-tiba kaki ini seperti kerambang, sakitnya luar biasa. Dan itu, waduh, rasanya seperti nggak tahan lagi, saudara. Dan ketika kami pulang, saya juga sampai yang namanya tidur itu nggak bisa, bergumul sampai fajar. Bergumul sakitnya luar biasa. Sampai saya minta sama ibu minta obat penenang sakit. Yang selama ini boleh dikatakan seumur-umur saya nggak pernah minta obat-obat yang demikian. Tapi nggak tahan lagi. Saya minta tolong. Tapi itu juga masih belum menolong. Saya bergumul sama Tuhan. Dan apa terjadi, saudara? Menjelang fajar, di pagi-pagi buta itu, saudara, pergumulan yang berjam-jam sakitnya luar biasa itu, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Tiba-tiba saya merasa kesakitan saya itu hilang seketika, sehingga saya bingung. Pada umumnya analisa orang kalau alami kesakitan itu, pangkal paha ini, itu mungkin ada masalah dengan yang namanya urat kejepit atau apa. Dan itu memang butuh waktu untuk recovery, untuk pemulihan. Tapi ada sesuatu yang mencengangkan. Dalam hitungan jam, ketika saya bergumul, saya pegang janji Tuhan, saya percaya dengan janji Tuhan, Tuhan pasti memulihkan saya. Dan itulah yang saya alami. Dan hari ini pun juga saya percaya bahwa tidak selamanya malam itu dalam hidup kita, tapi fajar yang menyingsing pasti terjadi. Yang setuju dan percaya, katakan amin. Kita nyanyi pujian ini yuk. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pergumulan kita secara manusia seperti contohnya saya tadi, kesakitan luar biasa. Dan medis juga sudah dicoba dipakai, tetapi masih belum menolong.
tetapi ada satu pribadi yang sanggup untuk menolong di luar batas-batas kemanusiaan kita yang ada. Asal kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahan lagi. Itu yang saya serukan kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak tahan lagi, Tuhan. Tolong Tuhan. Dan Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus namanya, siap untuk menolong kita. Dan saya percaya, kita tenang. Kita mau, Tuhan pengen kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang itu. Baik saudara, di tengah situasi yang membuat saudara sulit mencapai kesepakatan dengan kondisi new normal ini, tetapi Tuhan mau bagaimana kita hanya bisa mentaatinya saja. Yang percaya katakan amin. Di balik ketaatan itu ada berkat. Dan hari ini pun saya mau mengajak kita yang ada di tempat ini. Yakob ketika pangkal pahalnya kepelecok, jalannya berubah saudara. Jalan normal Yakob, walaupun namanya Israel, dia masih tetap orang yang sama, tetapi jalannya sudah berubah. Dan hari ini pun Tuhan juga tahu mau jalan hidup kita harus banyak berubah. Yang setuju dan percaya katakan amin. Saudara tidak bisa lagi memakai patokan lama, gaya lama kita. Tapi mari kita masuk dalam era yang baru yang disebut dengan new normal ini. Ibu Lina sementara ke berdoa buat kita, ya. Dan kalau ada di antara saudara yang butuh pertolongan doa, mari nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih untuk firman-Mu Tuhan. Menguatkan kami ketika kami melalui proses kami Tuhan, ketika kami melalui pergumulan kami Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang akan membuat jalan-jalan di padang-Mu. Engkau yang akan membuat sungai-sungai di padang belantara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau di setiap rumah-rumah ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang menonton Tuhan dari rumah-rumah secara online Tuhan. Mereka yang sedang berbeban berat Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban atas mereka. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan ya Bapa. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan ya Bapa. Berikan pemulihan di setiap rumah tangga yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan orang tua dan anak, ada pemulihan suami dan istri, ada pemulihan ekonomi yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya 19 Tuhan, untuk Bapak Johan Makmur beserta Ibu ya Tuhan mencari penopangnya ya Bapak. Tuhan, Kau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Visi yang disampaikannya Tuhan mencari kekuatan bagi kami yang jemaat-Mu ya Bapak. Untuk anak-anaknya, untuk cucunya Tuhan, menantunya Tuhan selalu berada di dalam perlindungan Engkau ya Bapak. Ketiga wakilnya juga Bapak, Kau menjagai mereka, perlindungan daripada Engkau ya Bapak. Untuk jemaat yang 19 Tuhan, mereka yang membutuhkan Engkau saat ini Tuhan, biarlah Kau menjadi jawabannya ya Bapak. Kau melindunginya semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan ke Bapak pembina kami ya Tuhan, ke Bapak Niko, untuk beserta keluarga besarnya, untuk keempat wakilnya keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Kau mempertajam visi di Pentakosta ketiga ini ya Bapak. Kami boleh melihat Tuhan percepatan yang Kau lakukan untuk kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan untuk pemerintahan kami juga Tuhan, untuk Bapak Presiden kami ya Bapak, untuk wakilnya ya Tuhan, dan jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan.
Kamu berkati ya Tuhan, setiap apa yang menjadi keputusan mereka Tuhan, menjadi keputusan yang benar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Ya, Urusan kemanusiaan kami, pergumulan kemanusiaan kami, tapi kami juga mau menang dengan perkara-perkara rohani yang merupakan janji yang pernah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami tetap kuat dan bertahan, Tuhan suka, dan Tuhan juga akan mengubahkan langkah-langkah hidup kami ke depan. Kami akan melihat hari depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Yang siap untuk menang, katakan amin. Angkat tangan saudara. Saudara yang siap untuk menang, mari terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Dia menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam baik, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Salam smart, Tuhan Yesus memberkati. Besok ingat, kita bersama-sama beribadah dan disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom. Amin.